Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Jadi masih juga banyak pertanyaan, Bang, gimana kualitas showroom di Pekanbaru? Showroom mobil second ya. Saya sempat sampaikan di beberapa video saya bilang bahwasanya banyak yang berjualan jujur di Pekanbaru ini banyak, tapi yang nggak jujur juga banyak. Contohnya gimana? Contohnya semalam saya itu ada inspeksi sekitar 5 mobil. Saya 6 mobil malamnya. Malamnya ada inspeksi satu lagi 6 mobil. Jadi di antara 6 mobil itu ada 2 mobil yang bekas laka dijual dengan harga pasaran. Dia tidak jual di bawah harga pasaran. Biasanya kan kalau ada mobil minus-minus gitu, bekas laka, bekas banjir gitu kan, harganya tentu di bawah harga pasaran. Tapi ini enggak. Dia jual di harga pasaran dengan dalih bahwasanya mobil dia itu bagus. Dan sampai saya di sana pun, saya cek mobilnya, mereka masih bilang mobil ini aman, bebas laka. Tapi teman-teman bisa saksikan, nah ini video yang pertama. Ini unitnya Avanza Veloz tahun 2014 kalau nggak salah saya. Ini kalian teman bisa lihat di video ini saya tampilkan. Nah, kelihatan kan kalau bahwasanya mobil ini bekas laka karena apronnya itu sudah bekas repair, ketok, terus dempulnya udah tebel juga. Ya udah fix, ini bekas laka. Jadi masih banyak gitu kan orang yang jualan, inspektor udah datang pun dia masih bisa berdalih bahwasanya mobil yang dia jual itu bagus, mobilnya bagus, bebas laka. Padahal kenyataannya itu teman-teman bisa lihat lah, itu bekas laka atau enggak gitu kan. Nah, itu inspektor yang datang. Bayangin kalau pembeli langsung yang datang tanpa didampingi orang yang paham dengan mobil, tanpa inspektor yang jelas, gimana gitu kan. Pasti langsung kemakan omongan, main ambil-ambil aja. Nah, kebetulan itu dia bayar saya kemarin untuk inspeksi mobilnya. Jadi begitu dikabari, saya langsung datang sana, saya bantu inspeksikan mobil yang dia mau, yaitu Avanza Veloz itu. Setelah dicek semuanya, harganya harga pasaran, mobilnya bekas laka, kilometernya putaran. Kenapa saya bisa bilang kilometernya putaran? Karena kilometer yang tertera di sana adalah 130.000. Mobil 130.000, nggak mungkin kondisinya sebobrok itu. Setirnya nggak mungkin habis haus keliling, pedal-pedalnya nggak mungkin habis haus, shift knobnya lebih-lebih nggak mungkin habis haus seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ada ngecek lagi CR-V, bahasanya juga sama, mobil tidak bekas laka. Tapi nih teman-teman bisa lihat lagi videonya, saya tampilin lagi nih yang CR-V. Nah, kelihatan lagi apronnya ini bekas laka. Kenapa saya bisa bilang ke bekas laka? Karena udah tebel, dempulnya udah tebel, habis itu udah retak-retak. Nah, ini ya kebiasaannya teman-teman ya. Kalau misalkan nih kalian ingin menandakan bahwasanya mobil itu bekas laka atau tidak, biasanya itu di tulangan depan terlebih. Kalau memang dia sudah didempul, biasanya itu dempulannya bakalan retak sendiri, kemakan waktu. Pasti itu udah pasti. Jadi dengan alasan itu, kenapa saya selalu sarankan untuk teman-teman yang pengen beli mobil dalam keadaan second itu harus didampingi orang yang paham dengan mobil, atau setidaknya kalian bawa mobil itu ke bengkel resmi lah, itu udah jelas dah. Jadi mereka pun pasti ketar-ketir juga kan kalau mobilnya dibawa ke bengkel resmi gitu kan. Terlebih orang yang memainkan putaran kilometer. Nah, itu masih banyak saya temui itu mobil yang dijual kilometernya masih diputar-putar, habis itu bekas laka, dijual dengan harga pasaran. Selalu saya sebutkan di hampir semua video saya bilang bahwasanya tidak ada masalah menjual mobil bekas laka, bekas banjir, bekas kebakaran, nggak ada masalah. Tapi ada harga, di balik itu semua ada harga. Jangan kalian jual mobil yang sudah tentunya banyak PR seperti itu, banyak minus seperti itu, kalian jual dengan harga pasaran. Kasihan orang yang beli. Terus satu lagi, kalau bisa disampaikan bahwasanya, Bu, ini mobil kami jual murah karena mobil ini bekas laka, ada bekas kendala gini gitu. Terangkan aja. Saya pernah bantu teman saya
jual mobil dia itu bekas laka. Saya masih ingat unitnya itu R3, bekas laka parah, terguling, tulangan semua kena, pilar A, pilar C nya sudah diganti. Jadi saya bilang sama teman saya, ini mobil bekas laka, kamu mau jual berapa? Saya bilang kan. Dia bilang paling kalau mau jual sekarang paling harganya saya mau 90 juta masuk, karena mobil tahun 2014 tipe GX dia jual 90 juta, nggak ada masalah. Karena pasaran yang seharusnya mobil sehat itu di pasaran angka 125 sampai 130 juta. Jadi kalau dia jual itu 90 juta masih masuk akal, karena mobil banyak minusnya seperti itu, apalagi mobil bekas laka. Nah, saya bantu tuh pasarin. Kemarin di TikTok saya yang lama udah kehapus, ini satnya seperti itu ya, TikTok ini ya. Kalau begitu dilaporin orang nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba akun bisa hilang. Tapi nggak ada masalah, saya udah bikin yang baru. Di TikTok kemarin saya bantu jualin, saya terangkan di sana, ini mobil bekas laka, terguling-guling, pilar A diganti, pilar C diganti, yang mau 90 juta maju sekarang kalau mesin sehat, saya bilang. Nah, setengah jam dari itu ada orang yang DM, dia kebetulan cari mobil, dia ambil. Kebetulan dia ngambil mobil itu memang untuk rental. Jadi ya udah, makanya itu udah terbukti kan. Jadi gimana pun kondisi mobil yang kita jual itu pasti ada pemainnya sendiri lah, saya bilang. Ada yang makan. Mau mobil bekas laka ada juga gitu, kelasnya beda-beda lah. Orang tipikal orang mencari mobil kan. Ada orang yang hanya peduli dengan mesin, kalau masalah bodi dan lain-lain dia nggak terlalu memperhitungkan. Yang penting harganya masuk. Ya saya nggak juga menyalahkan. Jadi memang selama ini yang saya edukasi di TikTok, Instagram, dan Facebook itu ya seperti itu. Juallah mobil sesuai dengan kondisi, dan pembeli pun belilah mobil sesuai kondisi. Jangan mentang-mentang kalian pembeli, kalian pengen harga mobil murah, dapatnya yang bagus. Nah, sekali lagi saya sampaikan, yang bagus itu nggak ada yang murah. Dimanapun kalian belanja, ibaratnya perbandingan, ini bukan menjelek-jelekan, enggak. Perbandingan Anda beli sayur di pasar dengan sayur di hypermart atau di mall-mall besar, pasti harga per ikatnya tuh beda, harga per gramnya itu beda, pasti. Karena di sana ada harga, ada kualitas. Bukan berarti yang di pasar nggak bagus ya. Yang di pasar bagus. Cuman yang di mall mereka kasih fasilitas lebih seperti AC, tempat yang nyaman dan lain-lain. Gitu. Makanya selalu, pokoknya pasti saya sampaikan bahwasanya belilah mobil sesuai kondisi, jualah mobil sesuai kondisi, ya seperti ini yang saya maksud. Jadi maksud tujuan video ini apa saya bikin? Agar teman-teman itu lebih berhati-hati ke depannya. Banyak penjual di Pekanbaru ini, penjual mobil second, banyak yang jujur. Ini ya, nih ngantri segini banyaknya nih. Mereka pasti ada yang ngambil di Pekanbaru second kayak gitu kan. Banyak yang bagus banyak, tapi yang nggak bagus juga banyak. Nah, disitulah saya wanti-wanti teman-teman harus berhati-hati. Sebagai contoh perbandingan di saya yang inspeksi semalam, dari 6 mobil, 2 mobil itu bekas laka. Berarti kan hampir menyentuh angka 40% kalau dipresentasikan gitu kan. Karena dia 6 unit, 3 unitnya kan. Jadi memang gimana ya, saya bilang berapa kali harus saya sampaikan, nggak masalah sih teman-teman mau jual mobil bekas laka, itu nggak ada masalah. Yang penting jujur. Di awal jujur. Saya pun nggak pernah masalah kok. Misalkan nih saya datang ke showroom, saya ada juga datang ke showroom itu yang memang dia spesialis mobil-mobil bekas laka. Begitu saya datang ke sana, mereka udah paham, Bang, ini kami jual harga di bawah harga pasaran. Nah, dia pasti kayak gitu bilangnya. Nggak ada masalah Bang, kita cek. Ini Bang, bekas laka di sini. Dia tunjukkan sama saya. Oke Bang, siap. Nggak ada masalah, bilang kan. Abang jualan udah betul kok. Berarti nggak ada yang memberatkan. Abang sudah sampaikan juga sama pembeli. Udah Bang, saya udah sampaikan sama pembeli. Makanya dia bayar Abang untuk memastikan bahwasanya bekas laka ini parah atau enggak gitu. Nah, itu yang saya maksud. Bekerja sama di bidang itu. Semuanya jadi merasa senang gitu. Teman-teman yang beli senang, yang jual pun senang, nggak ada beban gitu, nggak ada komplain-komplain nantinya. Oke ya, semoga teman-teman paham.
apa yang saya sampaikan di video ini, maksud saya yang sampaikan di video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.